Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Laila Sari dengan NIM 123 2020 195. Saya di sini akan menjawab soal dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Sekian. Baik, soal yang pertama itu tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Yang pertama itu ada aspek tentang ontologi, membahas tentang hakikat, realitas atau apa yang ingin diketahui dalam konteks ilmu. Ontologi menelaah objek kajian ilmu itu sendiri, seperti apa objek tersebut nyata, bisa diobservasi atau hanya konseptual. Terus yang kedua itu ada epistemologi, fokus pada cara memperoleh pengetahuan. Ia membahas sumber, metode, dan validasi pengetahuan. Dalam ilmu epistemologi ini mempertanyakan bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar. Terus selanjutnya ada aksiologi, berkaitan dengan nilai dan etika dalam pengetahuan ilmu. Aksiologi ini menilai bagaimana ilmu digunakan, apakah membawa manfaat atau malah merugikan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya nomor 2, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Jawabannya, manusia mencari pengetahuan ilmiah melalui langkah sistematik, yaitu yang pertama ada observasi, mengamati fenomena atau gejala tertentu secara cermat. Terus yang kedua itu ada perumusan masalah, menentukan pertanyaan atau persoalan yang ingin dijawab. Terus yang ketiga itu ada hipotesis, membuat dugaan awal sebagai jawaban sementara. Yang keempat ada eksperimen atau penelitian, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Selanjutnya ada analisis data, di mana menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Yang keenam itu ada kesimpulan, menyusun teori atau prinsip berdasarkan hasil analisisnya. Yang ketujuh ada verifikasi, pengujian ulang oleh ilmuwan lain untuk memastikan kebenarannya. Selanjutnya soal nomor 3, syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan beberapa saran dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasanah pengetahuan ilmiah. Baik, yang pertama ada syarat pengetahuan ilmiah, yaitu yang pertama ada rasional atau masuk akal. Terus yang kedua ada empiris atau berdasarkan pengalaman atau observasi. Selanjutnya ada sistematis, tersusun rapi dan logis. Selanjutnya ada objektif, tidak dipengaruhi subjektif. Saran pengetahuan ilmiah yaitu ada bahasa dan logika untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan. Terus ada metode ilmiah, langkah-langkah sistematik untuk mencari kebenaran. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu alat ukur atau statistik dan lain sebagainya. Ada khasanah pengetahuan ilmiah. Yang pertama itu ada ilmu alam seperti fisika, biologi, dan kimia. Yang kedua ada ilmu sosial seperti sosiologi dan ekonomi. Terus ada ilmu humaniora seperti filsafat dan sejarah. Ada ilmu agamanya seperti teologi dan fikih.
Selanjutnya nomor 4. Menurut saudara, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Kemungkinan argumen saya sendiri. Menurut saya, ilmu tidak bisa dikembangkan secara bebas nilai sebab ilmu selalu berada dalam konteks sosial dan budaya yang mengandung nilai. Ilmu tanpa nilai bisa membahayakan, misalnya kayak seperti teknologi senjata yang justru merusak kemanusiaan gitu. Maka ilmu sebaiknya terkait dengan nilai, moral, dan etika, terutama nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam Islam pun ilmu dikembangkan untuk kemaslahatan umat, bukan sekedar untuk kekuatan atau keuntungan semata. Selanjutnya nomor 5, dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Baik, yang pertama itu perbedaan. Kuantitatif itu menggunakan angka, statistik, dan rumus, cocok untuk mengukur fenomena secara objektif. Terus kalau kualitatif itu menggali makna, memahami konteks dan pengalaman subjektif, penggunaannya itu untuk wawancara, observasi mendalam, dan lain sebagainya. Terus apa sih kontribusinya? Kontribusinya yang pertama itu ada kuantitatif itu membantu menghasilkan generalisasi, validasi teori, dan prediksi. Kalau kualitatif itu memperkaya pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan budaya yang tidak bisa diukur dengan angka. Nah, keduanya itu saling melengkapi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang utuh dan bermakna gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.